Tapi adegan paling pecah menurut saya ya adalah adegan pada saat kakak bos berada di studio rekaman. Mereka semua itu takut dengan kakak. Kakak itu adalah sosok pemimpin di antara kami anak-anak timur semua ini. Ini persoalan harga diri saya di mata anak perempuan saya. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Kakak Bos, film kelima dari Imaginary, bercerita tentang kakak bos, seorang pengusaha sukses asal kawasan timur Indonesia ya, yang mungkin memulainya dari dunia hitam, tapi sekarang bisnisnya semua legit. Dia provider untuk debt collector, security, maupun bodyguard. Nah, dia mengumpulkan orang-orang timur untuk bergabung di perusahaannya. Kakak bos ini punya keluarga, Marta istrinya dan anak perempuannya namanya Angel. Sehari-harinya juga kakak bos ini ditemani pengikutnya yang setia, ada Gafur dan Rege, ya adiknya dia. Kakak bos ini sangar ya, dia sangar dan jagoan, tapi di keluarganya dia lembut. Dia berusaha mengambil hati anaknya, jadi dia selalu setiap pagi itu mengantar anaknya ke sekolah. Nah, si Angel ini, tapi dia nggak mau bapaknya tuh kelihatan kalau dia di sekolah. Jadi di mobil nggak boleh buka jendela, nggak boleh turun. Karena ternyata dulu pernah kejadian, ada insiden gitu di mana bapaknya dianggap preman. Jadi semua orang takut sama bapaknya Angel ini. Sehingga Angel nggak mau citranya tuh kayak, oh bapaknya preman gitu, nggak mau. Jadi papanya suruh di mobil aja. Sebetulnya ini yang menjadi konflik di film Kakak Bos ini. Jadi si Kakak Bos ini pengen supaya dia diterima sama Angel, karena memang dia sudah meninggalkan dunia gelap ya, walaupun sebetulnya tetap preman ya. Nggak salah kalau dia preman. Tapi dia pengen menunjukkan bahwa dia ini orang baik-baik saja, orang tua seperti juga orang tua lainnya. Nah, gimana caranya? Dia harus keluar dari stigma preman itu. Jadi istrinya mengusulkan, apakah ada mimpi kamu yang belum tercapai? Kamu kan udah sukses. Apakah ada mimpi masa kecil yang belum tercapai? Nah, si kakak bos berpikir, oh saya ingin jadi penyanyi. Kebetulan juga di sekolah Angel akan ada pentas seni gitu, dan butuh pengisi acara. Nah, si kakak bos ini berminat untuk mengisi acara sebagai penyanyi. Nah, sebetulnya sih konfliknya itu, ceritanya di film ini gitu. Jadi si usaha kakak bos ini, gimana caranya dia menjadi penyanyi dan bisa tampil di sekolahnya Angel. Harapannya supaya Angel bisa menerima kakak bos, teman-temannya juga, jadi dia bisa mengantar ke sekolah, nggak perlu ngumpet-ngumpet lagi. Oke, film ini disutradarai oleh Arie Kriting dan juga ada co-director ya, Christo Immanuel. Arie Kriting tuh sempat ngomong kalau dia ingin mengumpulkan bakat-bakat dari wilayah Indonesia Timur untuk kumpul di film ini gitu. Makanya di sini ada Godfred Orindeot, ada pendatang baru Glory Hillary yang berperan sebagai Angel, ada Mamat Alkatiri, Abdur Arsyad, ada Putri Nere, juga ada penyanyi-penyanyi asal Indonesia Timur seperti Noella ya, pemenang Indonesian Idol tahun 2014, dan ada Teddy Aditya juga musisi independen nih, penguasa senja kalau kata Arie Kriting. Dan untuk penarinya ada Jun Funky Papua. Nah, film ini juga didukung oleh Ernest Prakasa, Elsa Japasal, Aurel Mayori X JKT48. Film dibuka dengan adegan keren ya, adegan drone ngikutin mobil gitu dengan pengambilan yang keren lah, langsung ngegas jadi film ini. Jadi rombongan kakak bos ini bersama anak buahnya menuju satu nightclub. Di sana mereka mencari gerombolan lain, kelompok lain. Nah, terjadilah keributan sehingga ada perkelahian di nightclub itu antara dua belah pihak. Jadi langsung dibuka dengan fighting scene, dan juga ada scene apa ya, battle dance yang keren. Jadi film ini langsung menggebrak di adegan awal, di sequence awalnya langsung menggebrak.
Terus juga nggak pakai lama dia mengestablish bahwa si tokoh Godfred ini, tokoh kakak bos, punya keluarga yang ya loving family gitu, dan dia juga punya anak buah. Jadi langsung ke tempat kerjanya kakak bos tuh ada ring tinju segala dengan banyak anak buahnya yang orang timur Indonesia. Jadi langsung di-establish bahwa dia adalah top dog lah di situ. Cuman ini kan film komedi ya. Yang terpenting gimana komedinya. Secara penulis dan sutradara di film ini, Arik Riting, ada komika juga ya. Jadi dia pasti sudah menulis hal yang lucu juga. Juga didukung oleh komika-komika juga, ada Abdul Rashad sama Muhammad Al-Katiri. Tapi adegan paling pecah menurut saya ya adalah adegan pada saat kakak bos berada di studio rekaman, yang di situ digambarkan milik Alan yang diperankan Ernest Prakasa. Nah, saya pada saat melihat trailernya kok kayak Ernest nih terlalu over kayaknya ya aktingnya, tapi ternyata nggak. Jadi adegan-adegan di studio itu malah jadi paling lucu gitu buat saya. Jadi saya agak lega bahwa saya pikir bakal cringe, tapi ternyata malah lucu. Untuk komedinya memang saya ngelihat ada beberapa yang kayak sketsa, tapi tetap berusaha disambung sama main plotnya. Kayak misalnya anak buahnya kakak bos lagi ngobrol gitu di kantornya di Sasana Tinju dengan melontarkan jokes-jokes yang kelihatannya terpisah gitu sama filmnya. Kok pada saat saya nonton kayak agak terpisah ya, tapi ternyata bisa disambung dengan main plotnya. Juga kayak misalnya adegan si tokoh Reggae nih yang dia nggak bisa nyetir, dia mau nganter Angel ke sekolahnya. Nah, adegan itu juga saya pikir kayak sketsa ya, tapi terus bisa disambungkan juga sama main plotnya. Untuk acting saya rasa cukup oke ya. Godfred ini walaupun dia jarang diberi peran karena memang dia sangar dan lebih cocok sebagai villain, penjahat gitu, yang pukul-pukulan mungkin. Nah, di sini dia dikasih beban untuk drama, untuk action, untuk komedi bahkan, yang menurut saya cukup bisa dideliver sama dia. Yang membuat saya surprise justru Hillary Glory ya, yang menurut saya berperan cukup baik sebagai Angel, karena dia juga berat juga bebannya, karena ada adegan drama, ada adegan komedi, ada adegan emosional. Pokoknya dia berhasil mendeliver dengan baik. Si Angel ini berasa banget tengilnya gitu. Sebagai pendatang baru cukup surprise saya. Saya juga berharap bisa melihat aksi Echa dan Yori ya di sini, yang pendatang baru juga. Mudah-mudahan saya bisa melihat film-filmnya yang lain di masa yang akan datang. Nah, terus filmnya gimana? Selain komedi harus lucu, apakah bagus? Kalau menurut saya berhasil, karena saya film itu dibuat naik. Nah, pada saat mencapai klimaksnya dapat gitu menurut saya. Jadi kalau saya ngelihat penonton di sekitar saya juga pada saat itu, pada saat adegan klimaks tuh mereka terlihat excited. Jadi saya pikir berhasil terdeliver dengan baik, walaupun saya nggak bisa ceritain adegan seperti apa ya, kalian silakan nonton sendiri. Jadi overall komedinya oke, ceritanya oke, actingnya pun oke. Saya rasa film ini cukup berhasil, sangat menghibur. Nah, saya berani kasih nilai tinggi untuk film ini. Mudah-mudahan bisa sukses juga di pasaran, karena beberapa waktu yang lalu Heartbreak Motel sempat direview bagus juga sama orang-orang, tapi tetap di pasarannya nggak berhasil. Mudah-mudahan ini berhasil ya, karena ini juga komedi yang kayaknya penonton Indonesia butuh komedi. Gimana menurut pendapat kalian? Terhibur nggak dengan film ini? Apakah benar lucu atau cringe? Silahkan tulis ya di komen. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya.